Ya, saudara-saudara, kita bertemu lagi. Saya menyapa saudara. Mohon maaf saya barangkali agak kurang sopan karena kelihatannya agak kurang matching ya bicara sesuatu yang maunya punya nilai rohani, tapi saya bicaranya tidak di mimbar, saya bicaranya tidak di altar, tapi saya bicaranya di dapur, di wastafel sambil masak. Ya. Barangkali pemikiran banyak orang yang suka memisahkan bahwa kita ini kan ada yang namanya wilayah rohani, ada wilayah yang tidak rohani, dan barangkali ini kelihatannya agak kurang matching gitu, agak kurang pas. Mungkin seperti kalau sudah melihat ada orang pakai batik, tapi kok dimasukin ya, itu kan nggak matching. Pakai batik, tapi kok olahraga ya, tuh pakai batik, tapi kok pakai dasi, nggak cocok. Nah, saya berharap saudara tidak merasa tidak cocok karena saya membicarakan yang rohani dengan setting yang seperti ini. Jadi saya sambil masak, karena saya ingat bagaimana para murid manakala pertama kali dipanggil oleh Tuhan, mereka tidak dipanggil di bait Allah. Mereka dipanggil di tepi danau dalam keseharian mereka, ketika mereka menjala ikan, ketika mereka sedang berada di pantai, dalam keseharian mereka. Artinya bahwa Tuhan itu menyapa kita, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, ya juga bisa melalui keseharian kita. Apalagi ada satu pujian dari Kidung Jemaat yang saya tidak hafal lengkapnya, tapi bunyinya, di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan. Lah, kerajaan Allah ternyata punya hubungan dengan hal-hal yang sehari-hari. Kerajaan Allah ternyata diharapkan, dibicarakan. Di mana? Di bandar, di pasar, di jalan. Dan apa itu artinya? Artinya bahwa kerajaan Allah pun juga boleh hadir di rumah saya, di dapur saya, di kamar saya, di keseharian saya, di hati saya. Tuhan hadir. Saudara, kita sudah 3 minggu saya rasa kita tidak beribadah. Kita tidak menjumpai Tuhan dalam ibadah kita di gereja. Sudah merasakan bahwa ketika itu terjadi lalu Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita? Saya rasa tidak seperti itu. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak menyapa kita? Saya rasa tidak seperti itu. Ketika kita tidak bisa datang menjumpai Tuhan di gereja, ternyata Tuhan datang dan menjumpai kita di rumah kita. Ketika kita tidak bisa menyapa Tuhan dalam ibadah kita, ternyata Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita di dapur kita ini. Nah, jadi itu semakin menegaskan bahwa dimanapun Tuhan ada, dimanapun kita bisa merasakan hadirnya, bisa merasakan sapaan. Setidaknya saudara-saudara, di dapur ini saya bisa merasakan bagaimana Tuhan menyapa kita melalui bahan-bahan yang masih bisa saya pakai untuk masak, melalui tukang sayur yang setiap pagi lewat, melalui air yang masih bisa mengalir dan masih ada. Coba seandainya air tidak ada, repot kita. Tuhan masih menyapa kita dengan mulut kita yang masih bisa menikmati makanan, walaupun masakan saya tidak nikmat ya.
Tuhan masih menyapa kita melalui hal-hal yang biasa-biasa, yang sehari-hari yang sehari-hari kita jalani, yang sehari-hari kita rasakan dan alami. Nah, itu sebabnya kita tetap merasa bahwa Tuhan itu ada dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi yang seperti apapun. Tuhan itu masih ada. Tuhan itu masih dekat dan menyapa kita, sehingga kita masih tetap bisa bersyukur, sehingga kita percaya bahwa ada kecemasan, tapi hidup kita tidak dikuasai oleh itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya rasa ini harus kita imani di tengah situasi yang tidak mudah ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan masih mengizinkan kita untuk menjalani keseharian kita. Dan kita berharap bahwa badai itu akan berlalu. Dan badai itu berlalu dengan tetap memberikan kepada kita sesuatu untuk menjadi lebih baik dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Ya, saya rasa begitu dulu, saudara-saudara. Kita akan lanjutkan di lain waktu, dan Tuhan memberkati.